Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Guru pada hari ini. Dan hari ini Pak Guru akan mengajar anak-anak tentang matematika bagian 2, yaitu tentang bilangan cacah. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya Bu Asih sudah mengajarkan anak-anak tentang bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah, ya. Nah, pada kali ini, Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana cara kita dalam melakukan pembagian, perkalian, dan operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, anak-anak, perkalian itu adalah penjumlahan suatu bilangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu jika bilangannya kecil. Bagaimana jika bilangannya itu besar? Maka kita melakukan perkalian dengan cara melakukan perkalian susun. Nah, bagaimana caranya? Disimak ya. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara kita melakukan perkalian pada bilangan cacah menggunakan cara bersusun. Nah, cara bersusun ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama cara susun panjang, kemudian yang kedua ada cara susun pendek. Nah, yang sekarang Pak Guru akan jelaskan dulu bagaimana cara melakukan perkalian bilangan cacah menggunakan susun panjang. Nanti setelah ini Pak Guru akan menjelaskan yang cara susun pendek ya. Nah, di papan Pak Guru sudah punya contoh soal, yaitu 56 dikali 8. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini menggunakan cara susun panjang? Yang pertama anak-anak tuliskan dulu bilangan 56. Kemudian di bawahnya kita tuliskan, karena dia dikali 8, kita tuliskan bilangan 8 di bawahnya. Ingat, posisinya harus sesuai. Jika 8 ini kan sebagai satuan, maka dia harus lurus dengan satuan di atasnya. Bilangan 56 yang menjadi satuan adalah 6. Maka 8 ini yang merupakan satuan harus lurus dengan 6, di bawah 6. Anak-anak tidak boleh menuliskan 8 ini di bawah 5, karena 5 ini merupakan puluhan ya. Anak-anak harus perhatikan itu. Nah, jika posisinya sudah selesai, maka anak-anak buat garis, diisi tanda kali seperti ini. Kemudian mulai kita menghitung. Nah, cara menghitungnya seperti ini anak-anak. Yang pertama anak-anak harus kalikan adalah 8 kali 6. Anak-anak mulai dari paling belakang, dari bilangan 56 ini. 8 dikali 6 dulu. Nah, 8 kali 6 berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 8 kali 6 itu adalah 48. Jadi anak-anak langsung tuliskan 48. Ingat, penulisan 48 ini juga harus sesuai ya. Lurus dengan ini. 48 satuannya 8 kan? Harus lurus dengan ini. Jangan sembarangan. 4 ini adalah puluhan, maka anak-anak harus lurus dengan 56 ini. Bilangan 5-nya kan puluhan, harus lurus dia. Tidak boleh menyimpang dari posisinya. 8 kali 6 atau 6 kali 8 adalah 48. Jika sudah selesai, anak-anak tinggal mengkalikan ini dengan bilangan selanjutnya dari 56 ini. Di depan 6 adalah 5. Jangan anak-anak berpikir 5 kali 8 atau 8 kali 5. Itu salah. Yang benar adalah karena 5 ini adalah puluhan, berarti kita anggap ini adalah 50. Ya. Kemudian anak-anak kalikan 50 dikali 8. Jangan 5 kali 8, tetapi 50 dikali 8. Berapa 50 kali 8? Ya, benar. 50 kali 8 itu adalah 400. Nah, posisinya juga harus sesuaikan. Harus sejajar dengan ini, lurus. Tidak boleh menyimpang dari tempatnya. Tulis nolnya di sini, nolnya di sini. Karena 4 ini sebagai ratusan, dia tempatnya di atas, di depan 4 yang ini ya. Jangan dimepet-mepetkan. Jadi di depannya ini tulis 4. Sehingga dapat posisinya seperti ini, 48 dan ini 400. Nah, jika sudah, baru kita bisa menjumlahkan sekarang. Kemarin kan sudah belajar penjumlahan. Sekarang kita jumlahkan, diisi tanda tambah. Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama. 8 tambah 0, 8. 4 tambah 0, 4. Kemudian ini tetap 4 karena tidak ada dijumlahkan 4, diturunkan saja 4. Maka hasilnya adalah 448. Jadi 56 kali 8 menggunakan cara susun panjang itu hasilnya adalah 448.
Nah, anak-anak, kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak menggunakan cara susun pendek, ya. Nah, perbedaannya adalah cara susun panjang dengan susun pendek itu terletak pada bagaimana cara kita mengkalikannya. Penulisannya sama saja, ya. Pak Guru sudah tuliskan ini 56 kali 8. Penulisannya sama dengan cara susun panjang tadi. Nah, sekarang kita mulai dari 6 kali 8 atau 8 kali 6 dulu, ya. Biasa kita kalikan dari bilangan yang paling belakang dari bilangan di atasnya. 8 kali 6 adalah 48. Nah, anak-anak tuliskan satuannya dari 48 itu. Tuliskan satuannya yaitu 8. Kalau tadi di cara susun panjang 8 kali 6 itu 48, anak-anak tuliskan semua kan? Tapi kali ini beda. Yang dituliskan hanya satuannya saja, yaitu 8 kali 6 48. 48 yang termasuk atau yang menjadi satuan adalah 8. Tuliskan 8. 4-nya bagaimana? Nah, 4-nya yang sebagai puluhan itu anak-anak simpan di sini. Ya. Kemudian setelah 8 kali 6, selanjutnya adalah 8 kali 5. 8 kali 5 itu berapa anak-anak? Ya, 8 kali 5 adalah 40. Nah, kalau tadi di cara susun panjang, anak-anak langsung membuat perkalian 8 kali 50, tapi kalau cara susun pendek 8 kali 5, ya. 8 kali 5 itu adalah 40. Nah, kemudian anak-anak masih ingat tadi anak-anak punya simpanan 4, ada simpanan 4. Nah, sekarang simpanan itu anak-anak jumlahkan dengan perkalian dari 8 kali 5 itu. 8 kali 5 adalah 40, kemudian punya simpanan 4, totalnya menjadi 44. Nah, 44 itulah kita tulis langsung di sini. Nah, ingat penulisannya juga harus sesuai, ya, harus rapi. Harus lurus dengan puluhan 5 ini. 5 ini yang sebagai puluhan harus lurus dia. Pokoknya dalam menulis perkalian susun itu anak-anak harus sejajar, harus lurus supaya nanti ketika menjumlahkan anak-anak tidak bingung. Jadi, hasilnya 448 sama dengan hasilnya tadi jika kita menggunakan cara susun panjang. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Guru punya contoh yang berbeda, ya. Bagaimana jika kita mengkalikan bilangan ratusan dengan bilangan puluhan? Soalnya adalah 443 dikali 12. Nah, kita gunakan dulu cara susun panjang, ya. Seperti biasa kita tuliskan 443 dikali dengan 12. Ingat posisinya harus sesuai, ya. Sejajar mulai dari yang paling belakang. Nah, kita mulai dulu. 2 kali 3, 6. Kemudian 2 dikali berapa? Ingat, kalau menggunakan cara susun panjang, 4 ini adalah 40, ya, karena dia letaknya sebagai puluhan. Berarti 40 kali 2 adalah 80. Tuliskan saja, satuan dengan satuan harus lurus. Kemudian 2 dikali 4 berapa? Benarkah? Salah, ini adalah 400 karena ini puluhan, ini ratusan, berarti 4 ini adalah 400. Berarti 2 dikali 400 berapa anak-anak? Iya, 800. Ini kita tuliskan di sini 800. Posisinya juga harus sudah sesuai dan sejajar. Nah, jika 2 ini sudah dikalikan semuanya dengan yang di atas, sekarang kita ke 1, bilangan 1. 1 ini dalam menggunakan cara susun panjang, dia dianggap sebagai puluhan, berarti 1 ini adalah 10. Nah, cara pengaliannya seperti ini. Ini 10, 10 dikali 3, mulai dari yang paling belakang dulu. 10 kali 3, berapa anak-anak? 30, ya. Nah, tuliskan 30, harus sesuai juga dengan posisinya yang benar. Kemudian setelah 10 kali 3, kemudian 10 dikali 40. Dapat hasilnya adalah 400, ya. Kemudian yang terakhir 10 dikali ini berapa? 400. 10 kali 400 berapa? Ya, hasilnya adalah 4000. Nah, jika semua sudah selesai, langkah selanjutnya adalah anak-anak tinggal menjumlahkan saja semuanya. 6 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya adalah 6. Nah, sekarang ini 8 tambah 0, 8. Tambah 3, 11, tambah 0, tambah 0, tetap 11. Tulis satuannya di sini yaitu 1, sisanya lagi 1, puluhannya simpan di sini. 1 di sini, ya.
Sekarang jumlahkan ini. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 4, berapa anak-anak? 13. Tambah 0 tetap 13 ya. Tulis 3-nya di sini, 1-nya di sini. Nah, simpan di sini. Sekarang jumlahkan ini yang paling terakhir. 1 tambah 4 adalah 5. Jadi hasil dari 443 dikali 12 menggunakan cara susun panjang adalah 5316. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal 443 kali 12 menggunakan cara susun pendek. Anak-anak perhatikan penjelasan Pak Guru ya. Nah, seperti biasa kita tuliskan 443 dikali dengan 12, sama caranya ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau menggunakan cara susun pendek, anak-anak tinggal mengkalikan saja. 2 kali 3 adalah 6, tuliskan saja 6. Sekarang kita kalikan 2 ini dengan 4. Kalau tadi cara susun panjang 4-nya ini adalah 40, tapi kalau cara susun pendek dia tetap sebagai 4. 2 kali 4 8. Tulis saja 8 di sini, harus lurus dengan ini. Kemudian ini, selanjutnya ini sudah, sekarang yang ini kan. Berarti 2 kali 4 lagi. Hasilnya adalah 8. Lurus, harus lurus ini. Kemudian jika 2 ini sudah, sekarang giliran yang ini, bilangan 1 ini. Nah, kita kalikan dengan yang paling belakang. 1 kali 3, 3. Urus dengan satunya ya, jangan anak-anak tulis di sini. Salah, karena dia adalah hasil perkalian dari 1 kali 3. Anak-anak hasilnya tulis di sini. 1 kali 3 adalah 3. Kemudian 1 kali 4, 4 di sini. Tulis di depannya langsung. Kemudian ini lagi sekali. 1 kali 4 adalah 4. Jika sudah selesai, maka anak-anak tinggal menambahkannya. Buat garis diisi tanda tambah. Kita tuliskan ini tidak ada, jadi dianggap kosong. 6 langsung turunkan 6. Kemudian 8 tambah 3 11 kan. Kita tuliskan 1. Nah, masih ada lagi 1 karena 11 ada 2 angka 1. Tulis satunya di depan sini, simpan di atasnya ini. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 8 adalah 9. 9 ditambah 4 berapa anak-anak? 13. Kita tulis 3, satunya dibawa kemana? Satunya disimpan di sini. Kemudian terakhir dijumlahkan saja ini. 1 ditambah 4 adalah 5. Jadi 443 dikali 12 menggunakan cara susun pendek maupun cara susun panjang itu hasilnya sama, yaitu 5316. Bagaimana anak-anak? Sudah paham menggunakan cara susun panjang dan susun pendek dalam perkalian bilangan cacah? Nah, anak-anak, jika tadi anak-anak sudah paham bagaimana cara melakukan perkalian pada bilangan cacah, baik itu menggunakan cara bersusun pendek maupun cara susun panjang, sekarang Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara kita melakukan pembagian pada bilangan cacah. Nah, anak-anak bisa melakukan pembagian pada bilangan cacah dengan berbagai cara ya. Nah, sekarang Pak Guru yang jelaskan pertama adalah menggunakan pengurangan berulang. Jadi kita melakukan pembagian pada bilangan cacah dengan cara pengurangan berulang. Contoh Pak Guru di papan adalah 24 dibagi 2. Nah, jika anak-anak ingin menggunakan pengurangan berulang, caranya seperti ini. 24 dibagi 2 berarti anak-anak harus mengurangi bilangan 24 ini dengan bilangan 2, terus dikurangi sampai hasilnya akan 0 ya. Jadi anak-anak kurangi 24 kurang 2 berapa? Masih 22. Kurang lagi 2 20. Kurang lagi 2 18, kurang lagi 2 16, kurang 2 lagi dapat 14 dan seterusnya sampai hasilnya adalah 0. Jika sudah hasilnya 0, anak-anak tinggal hitung ada berapa 2, bilangan 2. Kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ternyata ada sebanyak 12 pengurangan berulang yang dilakukan oleh bilangan 2. Berarti 24 dibagi 2 adalah 12. Jadi ini cara melakukan
pembagian pada bilangan cacah dengan menggunakan cara pengulangan berulang. Nah, contoh yang kedua, Pak Guru punya soal 15 dibagi 2. Kita coba menggunakan cara pengurangan berulang ya anak-anak. Nah, 15 bagi 2 berarti anak-anak harus menuliskan 15 dikurang 2 dan seterusnya dikurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2 lagi terus, sehingga hasilnya ternyata tidak bisa 0, melainkan masih sisa 1. Nah, kalau sisa 1 biarkan saja, anak-anak langsung tinggal tulis saja 15 bagi 2, kita hitung ini 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 15 bagi 2 adalah 7, sisanya berapa? 1, kita tuliskan 1. 15 bagi 2 menggunakan cara pengurangan berulang adalah 15 bagi 2 sama dengan 7, sisa 1. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jadi ini melakukan pembagian pada bilangan cacah dengan menggunakan pengurangan secara berulang. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita selesaikan contoh soal yang tadi 24 dibagi 2 menggunakan cara pembagian susun ya. Bagaimana caranya? Anak-anak perhatikan, mari kita lakukan secara bersama-sama ya. Nah, 24 bagi 2, pembaginya anak-anak ditulis di luar kurungnya ini, buat tanda seperti ini. Nah, sekarang anak-anak mulai dari sini. 2 dikali berapa agar hasilnya 2? Ya, 2 dikali 1 kan? Anak-anak tulis satunya di sini. Ya, 2 dikali 1. 2 kali 1 kali 2 ini hasilnya berapa? 2. Anak-anak tulis di sini. 2. Nah, jika sudah, anak-anak kurang. Buat tanda kurang. 2 kurang 2 kan 0. Anak-anak tulis saja 0. Nah, 4 ini bagaimana? Anak-anak turunkan ke sini. 4. Nah, sekarang kita buat perkaliannya. 2 dikali berapa supaya hasilnya 4. 0-nya ini tidak usah anak-anak diperhatikan. Anggap saja dia tidak ada. 2 kali berapa supaya 4? Ya, ternyata 2 dikali 2. 2 kali 2, maka hasilnya adalah 4. Anak-anak tulisnya di sini, jangan dilurus dengan 0-nya. Kemudian kita kurang lagi. 4 kurang 4, hasilnya adalah 0. Nah, jika sudah hasilnya 0, maka pembagian anak-anak sudah selesai. Hasilnya mana? Yang ini hasilnya. Jadi, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru punya contoh yang kedua, yaitu 15 dibagi 2. Sama dengan yang tadi, contohnya 15 bagi 2, tapi caranya adalah menggunakan pembagian susun ya. 15 bagi 2. Nah, sekarang anak-anak berpikir dulu. 2 dikali berapa supaya hasilnya 1? Nah, tidak ada kan anak-anak perkalian 2 yang hasilnya 1? Nah, sekarang jika tidak ada, langsung diambil 15. Jangan satu saja, langsung diambil sekalian keduanya 15. Sekarang anak-anak berpikir 2 dikali berapa supaya hasilnya 15. Kira-kira ada? Yang mendekati 15 baru ada ya. Nah, berarti anak-anak tulis atau pikirkan 2 kali berapa supaya hasilnya itu mendekati 15 namun harus lebih kecil dari 15. Nah, kalau 2 kali 8 ya, 2 kali 8 adalah 16, itu mendekati 15. Tetapi itu lebih besar dari 15. Anak-anak tidak boleh menggunakannya. Berarti 2 kali 8 16, berarti 2 kali 7 14. Ya, 14 lebih kecil dari 15 dan mendekati 15. Nah, berarti kita menggunakan 2 kali 7. Kita tulis 2 kali 7. 2 kali 7 atau 7 kali 2 adalah 14. Anak tulis di sini 14. Kemudian kita kurang. Nah, 5 kurang 4 berapa? 1. 1 kurang 1 0. Nah, udah 0-nya di sini kita tulis 0 ya.
Kemudian masih sisa 1. Nah, kalau sudah masih sisa, berarti tidak bisa lagi ya. Tutup seperti ini, berarti 15 dibagi 2 itu sama dengan 7. Kita tulis di sini saja, 15 dibagi 2 itu hasilnya adalah 7, sisa 1. Nah, anak-anak, hasilnya sama kan dengan cara menggunakan pengurangan berulang dan pembagian susun. Jadi hasilnya sama, 15 dibagi 2 dapat 7, sisa 1. Dapat 7, sisa 1. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa paham dengan apa yang sudah Pak Guru sampaikan? Melakukan pembagian itu menggunakan pengurangan berulang dan pembagian susun. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mengajak anak-anak bagaimana cara kita melakukan operasi hitung campuran. Jika tadi sudah belajar bagaimana cara melakukan perkalian, pembagian, dan minggu sebelumnya juga sudah belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan terhadap bilangan cacah, sekarang kita belajar melakukan operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, Pak Guru sudah punya satu contoh di papan ya. Perhatikan anak-anak. Yang namanya operasi hitung campuran berarti di dalam soal tersebut ada penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Pak Guru punya soal 10 ditambah, nah, ada dalam kurung 15 dikali 3 dikurang 16 dibagi 2. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Anak-anak harus memperhatikan dengan baik soalnya. Di dalam soal ada tanda kurung seperti ini. Yang di dalam kurung itu adalah 15 dikali 3. Berarti anak-anak harus mengerjakan yang itu dulu. Yang di dalam kurung dulu anak-anak harus kerjakan. 15 kali 3. Nah, anak-anak silakan membuat perkalian susunnya. Kalau anak-anak tidak hafal 15 kali 3 berapa, anak-anak bisa membuat perkalian susun ya. Di orat-oret, kertas orat-oretnya anak-anak bisa membuat 15 kali 3. Kita coba sama-sama ya. Kita buat, anggap saja ini kertas orat-oret ya anak-anak. 15 kita buat dengan perkalian susun pendek saja biar cepat. 15 kali 3 kita buat 3 kali 5 adalah 15, punya simpanan 1. Sekarang 3 kali 1 3 tambah 1 adalah 4. Berarti 15 kali 3 adalah 45 anak-anak. Nah, kita sudah dapat hasilnya ini. Ini hasilnya adalah 45. Berarti anak-anak tinggal tulis 10 ditambah 45. Tulis dulu 10 tambah 45. Nah, jika sudah sampai sini jangan langsung dikurang 16. Jika di dalam soal tersebut ada perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, anak-anak harus mengerjakan yang terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Terus jika ada tanda kurung, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Karena yang di dalam kurung sudah anak-anak kerjakan, kita lihat, oh ini tambah, oh ini kurang, ini bagi. Berarti kita kerjakan dulu pembagiannya. Nah, 16 bagi 2 berapa ya? Nah, anak-anak bisa mengerjakannya menggunakan pembagian susun ya. Kita tulis saja 16 dibagi 2. 2 kali berapa biar dapat 16 sekarang? 2 kali 1 2 dan selanjutnya. Oh, ternyata 2 kali 8. Nah, tinggal tulis 2 kali 8 sama dengan 6. 8 kali 2 16 kurang 0. Berarti 16 bagi 2 adalah 8. Tulis 10 tambah hasilnya ini adalah 45. Tulis 10 tambah 45. Kemudian tulis tanda kurang. Tulis tanda kurang. Nah, hasil 16 bagi 2 ini adalah 8. Sudah ketemu yang kedua, operasi hitung yang kedua. Kalau sudah ada penjumlahan dan pengurangan, anak-anak kerjakan dari yang depan lagi. 10 tambah 45 berapa? 55. Nah, ini tanda kurang, tulis tanda kurang. Ini 8, tulis 8. Tinggal hitung. 55 dikurang 8 adalah 47. Jadi jawabannya adalah 47. Ya anak-anak ya.
Nah, sekarang Pak Guru punya contoh soal yang kedua. 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Nah, bedanya dengan contoh soal yang pertama, kalau contoh soal pertama itu ada tanda kurung, contoh soal kedua itu tidak ada tanda kurungnya. Nah, seperti yang Pak Guru sudah sampaikan, jika tidak ada tanda kurung, anak-anak harus memperhatikan operasi hitungnya. Ini tanda kurang, kali, tambah, bagi. Jika ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, anak-anak harus mengerjakan dulu perkalian dan pembagiannya. Ya. Nah, kemudian perhatikan manakah yang paling depan dari depan ini, mana perkalian apa pembagian yang paling depan. Ternyata perkalian yang paling depan. Berarti kerjakan dulu perkaliannya. Nah, sekarang kita tulis 150 ini kan tidak dihitung, tulis saja 150. Kurang tetap dikurang. Nah, inilah yang harus kita cari dulu jawabannya. 20 dikali 4. Anak-anak bisa buat dioret-oret. 20 dikali 4 seperti ini. 4 kali 0 berapa anak-anak? 0 ya. 4 kali 2 8. Berarti 20 dikali 4 adalah 80. Tinggal tulis hasil dari perkalian ini, anak-anak tulis di sini kurang 80. Sekarang ada tanda tambah. Tulis saja tanda tambahnya. Nah, ini pembagian lagi kita ketemu. Kita kerjakan ini 48 dibagi 4. Nah, anak bisa buat dioret-oretnya pembagian susun 48 dibagi 4. Dah. Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama 48 dibagi 4. Ini ada angka 4. 4 kali berapa supaya hasilnya 4? Ternyata dikali 1. Kita tulis 1. 1 kali 4 adalah 4. Kurang 0. Ya. 8 ini kita turunkan. 8. 4 dikali berapa supaya hasilnya 8? Dikali 2. Kita tuliskan di sini 2. 2 kali 4 adalah 8, lagi tulis di sini. Kurang 0. Nah, karena sudah 0 semua, udah habis, berarti jawabannya adalah 12. Jadi 48 dibagi 4 adalah 12. 48 bagi 4 12 langsung. Tulis saja di sini 12. Kita sudah menemukan operasi hitung kedua, tinggal pengurangan dan penjumlahan. Sekarang tugas anak-anak tinggal menghitung ini. 150 dikurang 80 adalah 70. Ini tambah, tulis tambah 12, tulis 12. Hitung sudah 70 tambah 12, anak-anak bisa melakukan penjumlahan bersusun dioret-oretnya. Dapat hasilnya adalah 82. Jadi inilah hasil dari operasi hitung soal nomor B. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara kita melakukan operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Pak Guru tentang perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Pak Guru sudah menjelaskan ada berbagai cara yang bisa anak-anak lakukan untuk mencari jawaban dari perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran tersebut. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara yang mana saja yang menurut anak-anak paling gampang untuk dilakukan ataupun yang paling cepat untuk dilakukan. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman anak dan kemampuan anak-anak dalam melakukan perhitungan pada bilangan cacah, Pak Guru punya tugas untuk anak-anak pada buku matematika anak-anak halaman 30 dan halaman 31. Nah, pada halaman 30 ada latihan 2, itu anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 6 saja. Kemudian latihan 3 halaman 31, anak-anak kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Anak-anak kerjakan di buku latihan masing-masing seperti biasa. Kemudian jika sudah selesai, anak-anak bisa foto dan unggah kembali di Google Classroom. Nah, jika masih ada soal selanjutnya, itu anak-anak bisa jawab-jawab sendiri di rumah sebagai bentuk latihan pengembangan pemahaman anak-anak ya. Nah, demikian
penjelasan Pak Guru hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah, dan ingat juga jika ingin bepergian keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.